Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dengan kami di Logowo TV channel. Channel yang bahas seputar tentang alat pertanian yang berupa alat pemproduksi padi untuk menjadi beras, yakni mesin selip padi keliling. Dan pada perjumpaan kali ini saya tidak akan mereview proses penggilingan padi untuk menjadi beras, namun saya akan berbagi pengetahuan atau berbagi ilmu berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani beberapa tahun, yaitu mengenai 3 titik faktor yang harus dipahami mengapa polisher mesin poles beras ini sering mengeluarkan gabah ataupun las pada beras saat buat proses. Dan hal ini tentunya bagi teman-teman atau pemirsa yang sudah sering menjalankan ataupun kerap beraktivitas di bidang selip keliling ataupun selip diam di tempat, dan juga bisa disebut mesin memproduksi padi untuk menjadi beras. Hal ini tidak heran lagi terjadi pada mesin pengupas padi ini. Dan pada perjumpaan kali ini saya akan bahas secara detail 3 titik utama penyebab terjadinya las ataupun gabah yang sering tetap saja keluar pada polisher poles beras. Dan tak lupa saya ingatkan buat teman-teman ataupun pemirsa yang ingin memesan selip keliling, silahkan hubungi langsung melalui jalur telepon atau WA yang tertera pada layar video kami sebelumnya. Dan tak lupa juga saya sampaikan kepada teman-teman ataupun pemirsa yang ingin menyimak video tutorial seputar polisher ataupun poles beras dan juga PK ataupun pecah kulit, silahkan simak di channel ini pada playlist yang telah kami sediakan. Dan sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini atau baru menemukan channel ini, ada baiknya teman-teman tekan dulu tombol subscribe merah yang ada di bawah video beserta loncengnya, agar selalu mendapat konten terupdate, baik itu berupa tutorial atau konten lainnya yang mungkin sesuai dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan lagi pula, subscribe itu gratis untuk Anda, namun sangat berarti dan bermanfaat untuk kemajuan dan berkembangnya channel ini. Dan untuk selanjutnya, mohon perhatikan dan simak baik-baik video ini agar tidak terjadi gagal paham. Ini bagian outer dan juga sarangan sudah saya lepas. Dan tadi cerobong bagian atas juga udah saya lepas guna supaya nanti bisa jelas dalam saya menerangkan ataupun memberitahu 3 titik utama penyebab terjadinya las gabah yang sering ikut ke beras. Memang komponen ataupun peralatan yang ada dalam polisher ini, jika tidak benar-benar dipahami, tentunya agak sulit untuk mengatasi kendala ataupun masalah las gabah. Maka dari itu di sini akan saya jelaskan secara detail 3 titik permasalahan ataupun penyebab utamanya. Yang pertama, salah satunya yakni terletak pada ulir yang berposisi di dalam anglo. Sedangkan ulir itu sendiri sistem kerjanya menerima padi yang turun dari cerobong, lalu kemudian didorong ataupun ditransfer ke miling. Di sini perhatikan posisi ulir dalam anglo. Jadi usahakan ujung ulir ini nyaris ataupun hampir nempel ke ujung dinding paling dalam. Jadi saat penyetingan as polisher, usahakan dudukan ataupun nok ulir ini hampir mentok ke dinding bagian dalam. Kenapa? Karena jika ulir ini terlalu renggang dengan dinding bagian dalam, nanti saat ulir ini mentransfer
padi yang dari cerobong ke arah miling, itu nantinya sering terjadi telat untuk mentransfernya. Terutama ketika padi yang ada di dalam cerobong sudah mau habis. Lalu kemudian ketika banyak padi yang gabuk ataupun tidak berisi dan juga merang yang ikut ke bawah cerobong polisher. Karena perlu saya ingatkan kepada teman-teman, sistem pengupasan padi untuk menjadi beras di dalam polisher bukan karena tajamnya ulir ataupun tajamnya pisau miling dan juga gapet beserta sarangan. Memang sarangan sedikit menambah cepatnya pengupasan, akan tetapi alur jalannya padi di dalam polisher itu stabil. Dalam arti kata, desakan antara padi sesama padi itu stabil. Jika tidak stabil, nanti akan mengakibatkan terkadang agak banyak yang patah ataupun sebaliknya, yakni keluar las gabah karena tidak stabil tadi. Lalu kemudian bagian yang kedua, faktor ataupun dampak penyebabnya sering terjadi las gabah ataupun sebaliknya menjadi remuk, yakni terletak pada ujung pisau miling dengan outer. Jadi perlu kami sampaikan kepada pemirsa ataupun teman-teman, jika yang sering melakukan proses penggilingan padi dengan sekali naik menggunakan sistem pecah kulit, itu jarak ujung pisau miling dengan outer itu usahakan 7 mm atau setidaknya jangan kurang ataupun lebih dari 6 hingga 8 mm. Jika untuk yang sistem proses 2 kali di polisher, bisa teman-teman gunakan 8 atau bahkan sampai 10 mm jaraknya dari ujung pisau ke outer. Kenapa demikian dan kenapa jika jaraknya dari ujung miling ke outer lebih pendek dari 6 mm? Di situ tekanan terlalu padat saat padi diproses di dalam polisher berjalan akan mengakibatkan rawan patah. Lalu apa bagian ketiga yang membuat terjadinya las gabah? Ini akan lebih fatal jika terjadi hal demikian dibiarkan, yakni bagian pisau miling. Perhatikan pisau miling ini yang saya putar-putar. Ini yang saya pakai bagian sebelah pisaunya, bagian galengan kata bahasa Jawa, itu udah mau habis galengan pisau milingnya. Jika itu habis di bagian sini, legok tembus, legoknya ini, itu otomatis akan selalu gabah. Jadi jika itu udah habis, maka harus ganti miling ataupun ditambah daging ataupun dipupuk lagi hingga bentuknya pisau miling ini serupa seperti barunya atau kembali seperti semula. Namun di sini saya sarankan sebaiknya jika bagian galengan pisau miling ini udah habis, lebih baik ganti miling baru, karena jika proses dipupuk ataupun ditambah daging itu tidak akan awet ataupun tidak bisa tahan lama seperti kita beli baru. Dan hal ini sering saya jalani berulang-ulang kali, memang demikian kejadiannya. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman, namun semua yang saya jelaskan dari 3 titik tadi, kondisi as polisher harus benar-benar sudah lurus ataupun center. Untuk selanjutnya, terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.